semua doa-doa kita telah dijawab, didengar oleh Tuhan. Anak-anak daripada baru tiba selamat dalam pertolongan Tuhan, sekalipun mereka cukup jauh, sangat jauh tempatnya di daerah pedalaman Sulawesi Tengah, menempuh beberapa jam dengan sepeda motor, sambung dengan kendaraan, lalu penerbangan berangkat dari kemarin pagi, ya kemarin malam minggu pada saat sudah tidur di Lawe, ya, dan Dajjal, ya, dia sudah perjalanan cukup panjang dan mereka tiba dengan selamat dan mereka boleh ada di tempat ini. Kita bersyukur untuk semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Mari saya kita bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari semua oleh karena kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup, Saudara, kita berkumpul di tempat ini dalam suasana duka. Tuhan telah memanggil pulang hamba-Nya yang setia. Semua karena kebesaran Tuhan. Semua karena Tuhan. Cerita tentang Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan kita berkumpul di tempat ini juga karena keajaiban. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran. 2 kali kita naikkan pujian ini. Setelah itu kami mohon kesediaan Letnan Kolonel Imade Sadelu akan membuka doa dan doa syukur. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Sekali lagi mengatakan ajaib Tuhan. Puji kebesaran.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berkata dalam surga, di dalam nama Putramu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami datang menyembahmu pada malam hari ini. Atas kasih kuasa yang ajaib yang Allah telah kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Khususnya Allah telah menaikkan kemuliaan hamba-Nya yang setia, Mayor Nyonya Turi Adam Baru, pada hari Sabtu yang lalu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami ada di sini. Kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap nyanyian, pujian, doa dan pemberitaan firman dapat memberikan penghiburan kepada keluarga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan sudah hantar kami dari rumah kami masing-masing. Secara khusus Letnan Marisa suami dan ketiga putra-putri mereka, Tuhan sudah hantar dari Sulawesi Tengah. Perjalanan yang cukup jauh. Tapi kami memuji Tuhan karena Engkau Allah yang setia. Telah menyatakan pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi hamba-hamba-Mu. Sehingga boleh tiba di kota Bandung ini. Boleh menyaksikan, melihat secara langsung Ibu yang kekasih. Jasadnya ada di hadapan kami sekali. Itu sebabnya kami sekali bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah penghiburan pada malam ketiga yang kami lakukan pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan memberkati kami sekalian, memberkati keluarga, memberkati kedua hamba-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan. Penghiburan Allah turun dari surga memenuhi kehidupan kami sekalian. Secara khusus hamba Tuhan, Mayor dan Baru, dan anak-anak serta keluarga besar. Kiranya penghiburan sejati dari Roh Kudus Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Keluarga yang tidak bisa datang, kami doakan dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya juga memberikan penghiburan yang sejati. Ibadah penghiburan pada malam hari ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Haleluya. Amin. Silakan. Saudara yang berkata Tuhan, kita akan menyaksikan satu video kenangan almarhumah dengan anak-anak di rumah besar Cipto, ya, di rumah besar Dr. Cipto. Lalu dilanjutkan pujian dari anak-anak dari rumah besar Dr. Cipto. Silakan videonya, lalu anak-anak boleh mempersiapkan diri untuk menaikkan.
Selamat malam Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesaksian yang sebenarnya bukan beberapa, ya sangat banyak, luar biasa. Ibu dan Bapak di Besar Putra Maranatha. Saya sendiri kenal Bapak Ibu kurang lebih 8 tahun, lebih dari 8 tahun. Dan Bapak Ibu tahu saya berasal dari rumah yang berbeda. Dan saya saat itu tidak punya rumah untuk tumbuh secara iman. Dan Bapak Ibu menjadi orang tua saya di Kota Bandung. Di kampung, mama kandung saya sebagai mama kandung, tapi almarhumah di Bandung adalah mama Bandung. Bapak dan Ibu selalu menjadi orang tua yang terus mengingatkan, bukan saya saja, tapi anak-anak di Putra Maranatha terus menjadi anak yang bertumbuh, berkembang. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, ketika, mohon maaf mungkin agak ini ya, ada satu hal yang benar-benar menjadi teladan dari almarhumah adalah pelayanan yang tulus yang dicontohkan Tuhan Yesus itu. Ibu Mayor Dambaru benar-benar diaplikasikan. Dan bahkan saya mengenal William Wood sebagai seorang tokoh pendiri Bala Keselamatan yang memang melayani orang-orang yang tidak layak, yang tidak dilayani. Dan Ibu juga salah satu yang mencontohkan itu. Apa? Yaitu ketika mungkin Kak Ica tahu dulu anak-anak ada yang pernah terkena penyakit menular ya, penyakit kulit, borok-borok gitu ya. Ibu tidak sungkan untuk menyentuh penyakit itu. Ada beberapa anak yang terkena, banyaknya lebih dari 10 orang. Ibu tidak merasa jijik, padahal itu kulitnya itu busuk sampai bau, bernanah gitu ya. Saya juga sampai gak bisa gitu ya megang secara manusia, tapi ibu dengan ikhlasnya, gak apa-apa katanya. Namanya juga penyakit juga sembuh. Setiap penyakit ada obatnya, sampaikan seperti itu. Dengan telaten ibu bersihkan bagian kotoran-kotoran dari anak. Minyak panas dengan belerang, Caroline juga mungkin ingat. Ibu gosokkan ke bagian tubuh anak-anak, seminggu kemudian sembuh. Di situ saya melihat luar biasa ibu berikan teladan yang baik. Kita juga mencontoh dari hal ini. Dan pada saat ini kami di sini di depan ingin menyanyikan satu buah lagu yang sangat bersejarah. Lagu ini adalah lagu di mana kami bersama-sama bersukacita sama ibu. Saat tangan kecilku mulai terbuka.
Anak-anak akan memberikan penghormatan almarhumah Malia baru dengan simbol memberikan bunga kepada. Silakan.
Terima kasih untuk pujian dari anak-anak yang luar biasa. Bagaimana mereka mengingat kebaikan almarhumah yang sudah almarhumah berikan. Dan saya percaya bahwa mereka telah menikmati berkat yang luar biasa ketika bersama-sama dengan Allah. Dan biarlah anak-anak yang terus bertumbuh dewasa dan mengingat akan kebaikan dan teladan yang sudah diberikan oleh Ibu dan Baru kepada kalian semua. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan menyanyi nyanyian nomor 373, Bila Samad Ini Lalu Pada Hari Kiamat, serta malaikat tiup sangkakalanya bila keliling tahta Tuhan kumpul orang yang selamat, serta namaku dipanggil, ku ada. Kita menyanyi ayat yang pertama, kemudian kornya, ayat yang kedua, dan kornya. Setelah itu kita akan berkati dengan pujian dari anak-anak yang ada di asrama PSTB.
Terima kasih untuk pujian dari asrama PSTW. Saya percaya bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup untuk melakukan yang terbaik. Sebab hidup ini sementara, kita tidak tahu kapan hidup ini akan berlalu, ya. Kapan kita akan mengalami seperti yang ada di hadapan kita. Tetapi biarlah dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita kewenangannya untuk melayani. Ayat yang ketiga dari yang nomor 373 kita akan nyanyikan. Kemudian kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga, dan malam hari ini yang akan berbicara Kadet Adi Setiawan mewakili. Haleluya. Bagi para saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengawali kesaksian saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saya dalam Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-28, harapan ayat yang ke-28, inilah firman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Tuhan sudah membuat mama tidak sakit, membuat mama melepaskan semua beban yang mungkin selama ini mama simpan sendiri. Mama orang yang tidak pernah mengeluh, tidak mau sehingga mungkin selama ini dia merasakan sakit tapi tidak mau bercerita pada kami mungkin. Tapi yang saya boleh lihat bahwa di balik semua penyakit mama berusaha untuk melayani dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang sudah mengizinkan saya untuk menemani mama di masa-masa hidupnya. Mungkin buat orang ini masa-masa yang menyedihkan dan berat, tapi buat saya ini adalah masa-masa yang indah, karena saya boleh lihat Tuhan bekerja untuk kehidupan kepada kami. Saya boleh lihat Tuhan begitu menyayangi mama saya, sehingga Tuhan sudah atur yang terbaik buat mama saya. Ketika mendengar mama harus masuk
ke rumah sakit. Saya dipanggil oleh kepala puskesmas. Dia bilang mama masuk rumah sakit. Terus saya tanya, apa sakit mama? Mereka juga bingung karena tidak mendapatkan informasi yang jelas. Tapi setelah itu mendengar bahwa mama harus cuci darah. Kepala puskesmas dan observasi staff mengatur perjalanan saya untuk ke Bandung. Jadi jam 9 saya berangkat dan setengah 1 sampai di Bandung, sampai di rumah sakit. Saya lihat papa lagi jaga mama. Papa kondisinya udah capek, kurang istirahat. Jadi saya bilang papa sudah bisa saya gantikan jaga mama. Ketika jaga mama kondisinya memang lemah sekali. Jadi tensinya tinggi. Jadi saya bisikan ke telinga mama istirahat supaya tensinya turun, besok bisa ada tindakan. Mama cuma respon dengan mengangkat alis. Jadi sepanjang malam saya bisik mama cuma diangkat terus alisnya sampai jam 4. Setengah 5 papa bangun berdoa. Waktu jam 5 itu tiba-tiba mama kejang-kejang. Di situ kami panggil, tapi kejang-kejangnya nggak lama. Dan jam 8 juga mama tiba-tiba kejang-kejang. Setelah itu dokter bilang kayaknya mama harus di scan karena kejang-kejang. Jadi habis itu di scan dan kembali dari siang sampai sore kondisi mama justru bagus, saturasinya bagus, tensinya turun, semuanya bagus. Saya lihat yang di monitor itu justru bagus semua. Setelah itu dokter datang dan mau ambil darah, mau observasi untuk tindakan yang mau dilakukan. Jadi waktu cari darah itu susah sekali. Jadi dokter berapa kali suntik, kayaknya susah sekali dapatkan darahnya mama untuk proses observasi. Dan tidak lama setelah itu, setelah dapatkan darahnya, hasil dibawa ke bawah ke lab. Terus dokter naik bilang, bapak sama bapak ibu harus cuci darah. Di situ saya sudah bingung. Dokter bilang kayaknya mama diagnosanya gagal ginjal, sehingga ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Cairan-cairan yang ada menutup paru-paru dan jantungnya, jadi mama susah pas. Di situ bapak bilang ikuti apa aja yang dibilang supaya ada kesembuhan. Selanjutnya waktu turun ke bawah, bapak bilang saya naik aja supaya saya bisa tidur. Jadi setelah papa jaga mama untuk cuci darah, setelah selesai nanti saya nggak ada yang jaga mama dan papa yang istirahat. Jadi saya naik, saya sebenarnya mau tidur tapi nggak bisa. Ketika saya mau patah, saya dengar ada suara kayak suara mama saya panggil nama saya. Di situ tambah gelisah saya. Saya cuma berdoa, Tuhan biarlah apa yang terbaik yang Tuhan berikan supaya mama tidak sakit. Terus nggak lama malam panggil bilang mama drop lagi. Jadi saya turun lagi, lihat keadaan mama sudah dipompa, tensinya turun, semuanya turun. Dan saya cuma bilang ke Bapak, kuat aja, kasihan kalau lihat mama begini terus, biar tidak kuat. Saya peluk Papa. Gak lama kemudian nafas mama udah ada, tapi denyutnya masih ada. Jadi dokter
mau tolong bagaimana ibu penuh dan tidak lama kemudian dokter menyampaikan bahwa mama sudah tidak ada. Di situ saya tidak tahu apa, tapi saya percaya itu Roh Kudus yang menguatkan saya. Karena Bapak juga langsung drop, Bapak langsung pingsan. Jadi saya yang urus semuanya sampai surat saya ada tangan surat kematian. Di situ Tuhan menguatkan saya bahwa memang berat kehilangan mama secepatnya, tapi saya bahwa mama sudah sama-sama dengan Tuhan di surga. Mama adalah sosok orang yang tidak pernah mengeluh dan tidak mau. Jadi kalau ada apa-apa, biasa mama simpan sendiri. Tidak mau orang tahu kalau dirinya sendiri itu sakit. Jadi selama di ruangan pun saya tidak pernah foto mama karena saya tidak mau lihat orang, saya tidak mau orang lihat waktu mama dalam keadaan sakit. Mama orang yang sangat luar biasa memberikan teladan bagi saya. Orang bilang mama cerewet karena mama itu nggak mau setengah-setengah kasih pelayanannya, apalagi biasanya berusaha dengan tamu, mama nggak mau kasih yang main-main, kasih yang terbaik. Jadi sekalipun sakit, pasti mama turun tangan ke dapur untuk lihat makanan yang mau disediakan untuk tamu. Dan banyak hal yang mama ada. Mama bisa marah cuma dalam hal-hal kecil, seperti potong sayur aja kalau salah. Misalnya mama ajarkan potong sayur untuk sop, untuk capcay dan makanan lainnya itu beda-beda. Jadi kalau saya salah potong, mama marah. Ternyata hal-hal yang mama ajarkan itu sangat berguna untuk saya. Bukan kebetulan, tapi memang apa yang sudah Tuhan atur. Saya OMT dan kandidat 2 kali adaptasi saya di Panti Asuhan. OMT saya di Panti Asuhan Jogja dan kandidat saya di Panti Asuhan Surabaya. Jadi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk melayani anak panti lewat teladan yang sudah mama berikan pada saya. Mama adalah pendoa yang luar biasa. Mama bisa berdoa untuk keluarga berikutnya. Mama selalu sebut nama anak-anak satu persatu. Mama selalu sebut keluarga dari mama, keluarga dari papa satu persatu. Itu sangat detail kalau mama berdoa untuk keluarganya. Saya tahu kenapa Tuhan panggil mama, karena mama sekarang udah tidak perlu jauh-jauh untuk berdoa sama Tuhan, karena mama sudah bisa komunikasi dekat dengan Tuhan. Apa yang mama sudah teladankan selama hidupnya sudah menjadi kekuatan bagi, sehingga ketika Tuhan panggil mama, saya boleh kuat untuk menerima Tuhan lebih sayang sama mama. Terima kasih untuk para hamba Tuhan, para jemaat, semua orang yang mengenal mama, yang sudah terus mendoakan mama selama mama sakit. Dan saya boleh melihat dari kemarin sampai sekarang banyak sekali yang datang ke dalam hidup. Itu sudah menjadi kekuatan bagi saya, karena banyak orang yang sayang sama kamu, dan kami tidak bisa membalas apa-apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Kami bisa mendoakan untuk berkati kehidupan Bapak Ibu semua, dan untuk mengakhiri kesaksian saya ini.
lagu ini menjadi kekuatan bagi saya di dalam kehidupan. Saya harus tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah saya dan keluarga dan memberikan kekuatan bagi saya. Bersyukur selalu bagi kasih di dalam entahkan ku ragu atas rencana masa depan. Sebagai Bapa takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari suka karena aku tentu baik. Bagai dosa itu semua ku hidup dan hidupku di oh Yesus, bersama ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Takkan ku ragu atas masa depan. Sebagai Bapa yang takkan pernah melupakan. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan hari dan sekarang, oh Yesus, dan bukan air bagai dosa itu selalu kita dan hidupku di Yesus, satu cinta. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan bukan mimpi bagai dosa itu selalu hidup dan hidup kita, oh Yesus, bersama cinta, oh Yesusku, bersama cinta. Terima kasih dari tadi dengan bahasa-bahasa iman yang telah dia sampaikan, dan saya percaya
keluar dari hatinya yang paling dalam, bahasa-bahasa iman, bagaimana Tuhan telah menolong dia. Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Dari semula telah kau tetapkan, hidupku ada dalam tanganmu, dan seterusnya. Kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan. Dari semula kau tetapkan, hidupku dalam rencana indah. Bapa di surga, kami mau seiringan dengan Engkau, menikmati roti hidup. Kami mau duduk dalam perjamuan kudus dengan Tuhan, menikmati roti hidup. Ketika kami menikmati roti hidup, mengenangkan kami kembali bagaimana Tuhan telah mati dan telah menyelamatkan kami semua. Ketika roti itu dipecah-pecahkan, bagian dari hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah melewati bagian, kami duduk sehidangan dalam perjamuan malam hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, biarlah kami boleh mendengar dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah, ampuni salah dan dosa kami, kuduskan kami, layakkan kami di hari yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara ini berkati oleh Tuhan, mari kita melihat bagian firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berkata demikian, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dua malam dari malam pertama dan tadi malam, dalam khotbah yang disampaikan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13-18, berbicara tentang kematian. Saudara, berbicara kematian, masih banyak orang-orang percaya yang masih ragu dengan cerita tentang kematian. Masih banyak orang yang tidak meyakini bahwa ketika dia mati di dalam Yesus, bahwa dia mendapat keselamatan daripada Tuhan. Ada banyak orang masih mempertanyakan, menceritakan tentang kematian ini. Dalam 2 malam berturut-turut berbicara tentang Tesalonika, berbicara bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika
masih meragukan tentang cerita kematian itu. Kematian bagaimana kalau mati sebelum Yesus datang, Mesias datang, atau mati setelah Mesias sudah datang. Mereka yang mati sebelum Mesias katanya tidak diselamatkan, dan mereka yang mati setelah Mesias ada di dunia ini dinyatakan mereka diselamatkan. Simpang siur tentang kematian. Makanya Rasul Paulus sangat menegaskan dan menuliskan kepada jemaat di Tesalonika, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, saudara-saudara sekalian. Ada begitu banyak orang masih ragu, apakah saya ke surga atau tidak, apakah saya selamat atau tidak, apakah saya sebagai orang percaya, apakah itu pasti. Ditambah lagi dengan sekarang ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang membingungkan kita tentang keselamatan, tentang Yesus Tuhan. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mengantar saudara sekalian ke surga. Dan bagian ini juga telah dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Sehingga Rasul Paulus menuliskan bagian-bagian ini, sehingga dia menegaskan dalam ayat yang ke-15. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini karena memiliki latar belakang seperti ini. Bukan karena begitu banyak orang yang percaya masih meragukan tentang Tuhan. Oh, ayah saya belum ke surga. Oh, dia masih rohnya masih bertanya. Itu di kamar itu masih ada bunyi-bunyi. Jangan-jangan itu roh ayah saya. Oh, itu roh nenek saya. Masih banyak seperti demikian. Memangnya kita senang kalau kita mau mengatakan kita maaf keluarga. Oh, rohnya ibu ini masih ada di ruangan sana, di rumah sana. Tadi malam saya dengar ada bunyi-bunyi. Tidak, saudara sekalian. Tidak seperti begitu. Orang yang percaya maka ditegaskan oleh Rasul kepada jemaat Tesalonika bahwa kamu ketika kamu percaya, kamu diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, saya berkhotbah dalam pandangan iman Kristen. Kalau di ruangan ada yang lain, saya mohon maaf, tapi saya berkhotbah dalam pandangan iman Kristen, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara, Rasul Paulus sangat menegaskan tentang bagian-bagian ini. Ada begitu banyak orang masih percaya rohnya masih ke sana, masih ke sana. Oh, seperti demikian, masih di dunia roh kita. Roh kita masih ada di sana. Tadi malam ada di sini. Ada seseorang pernah berbicara kepada saya begini. Ketika masuk ke rumahnya dia katakan begini, Ma, ada Pak Erik datang. Wih, loh istrinya meninggal sudah 5 tahun lalu loh. Meninggal sudah 7 tahun lalu loh. Masih ada yang berkata, Ma, ada Pak Erik datang. Wih, saya masuk di kamar ini ada Pak Erik datang. Kenapa? Ya masih ada babinya saya gantung di situ. Saya pernah tidur satu tempat lagi, tiba-tiba dipesan nanti kalau malam ada bunyi-bunyi nanti jangan heran ya, itu masih suami saya. Orang percaya loh, saudara-saudara sekalian. Orang percaya kepada Tuhan. Kalau malam hari bumi saya pasang telinga, saya gitu-gitu nggak takut saudara sekalian. Ya. Saya suka yang begitu, saudara sekalian. Saya tidak tahu. Besok pagi saya bilang, tadi malam itu tikus, bukan suamimu. Suamimu percaya Yesus? Ya, kau percaya Yesus? Ya, suamimu ada di surga. Amin, saudara sekalian. Saudara, simpang siur ini masih banyak sampai hari ini. Masih banyak kita pergi ke kuburan, lalu kita berdoa, Tuhan, ampuni ayah saya. Ayahnya sudah meninggal 10 tahun lalu. Saudara-saudara, apa yang kita berdoa ini disebut doa yang sia-sia, saudara sekalian. Kita tidak seperti itu. Kalau kita pergi ke kubur, mengenang kebersamaan. Mengenang kita masih sama-sama lalu, mengenang kita waktu masih ada bersama dengan orang tua kita, oke. Tetapi kalau berdoa, Tuhan ampuni dosa orang tua saya, dan ajaran kita tidak seperti demikian. Orang tua kita waktu dipanggil, almarhum waktu dipanggil hari Sabtu, dia kembali kepada Bapa. Tidak ada kemana-mana saudara. Ini pandangan-pandangan ini itu sudah bertahun-tahun dan terus berjalan saudara. Makanya Rasul Paulus menegaskan, kalau kamu percaya, ditegaskan lagi oleh Daud pemazmur, ketika bangsa Israel ada di ujung tombak kematian, Tuhan Allah menyelamatkan mereka. Tuhan Allah bertindak, Tuhan Allah campur tangan, sehingga pemazmur mengatakan berharga, sangat bernilai, sangat dihormati, sangat dimuliakan, sangat ada harganya, nilainya tinggi, punya arti. Sebagai permata yang luar biasa, dia utamakan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
Orang yang percaya kepada Tuhan ditegaskan dalam pembacaan kita berharga, sangat berharga, punya nilai. Orang yang percaya kepada Tuhan, tergantung kepada Tuhan, berserah penuh, termasuk almarhum yang telah tiada, tinggal jasadnya ada bersama-sama dengan kita. Dan malam hari ini dalam khotbah ini dikatakan sangat berharga almarhum ini, sangat bernilai almarhum ini, punya harga yang tinggi, dihormati oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, sangat dihargai, punya arti yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena dia percaya kepada Yesus. Saudara, jangan percaya setengah-setengah, saudara sekalian. Kita sangat-sangat dihargai, kita dihormati. Ketika Rasul Paulus, saya mengulas semua dari bagian malam pertama kedua, ketika dihormati, ketika percaya kepada Allah, kepada Yesus, maka diselamatkan. Jaminan kepastian itu. Kalau saudara baca di pasal ini selanjutnya dari pasal 15, 16, 17, maka Yesus sendiri yang menjemput saudara dan saya pada akhirnya. Saudara berharga di mata Tuhan, saudara. Ada harga. Kenapa berani Daud berkata demikian? Apa alasan Daud berkata demikian? Apa alasan Daud dalam situasi bangsa Israel yang sangat sulit pada saat itu? Dia mengatakan sangat berharga, punya nilai, dihormati, disanjung sebagai permata emas yang luar biasa. Kenapa, saudara sekalian? Yang pertama, karena mereka berjuang sampai akhirnya dan tetap percaya kepada Yesus. Dia seperti seorang larangan Korintus, dalam Korintus Rasul Paulus mengatakan seorang atlet, dia akan berusaha berjuang sampai finish dan dia mendapat mahkota. Dan Daud berkata, orang yang seperti ini, Kristen yang seperti ini, yang percaya kepada Yesus seperti ini, dihormati, dihargai karena perjuangannya, karena berusaha terus menjaga imannya sampai terakhir hidupnya. Jadi saudara, kalau ada yang setengah hidupnya, jangan tunggu dihargai. Kalau setengah tinggalkan Tuhan, jangan tunggu dihargai. Setengah lari tinggalkan Tuhan, jangan tunggu dihargai. Alkitab katakan, yang dihargai adalah sampai finish. Mayor Nyonya Damba sampai finish. Dia berharga. Dia bernilai di mata. Dia sangat-sangat disanjung oleh Tuhan karena dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan tahu sangat singkat hidup kita. Kalau kita hitung dengan 1000 tahun, ya 1000 tahun di mata kita, 1 hari di mata Tuhan, maka kita hidup di dunia ini cuma 1 sekian jam hidup di dunia ini dengan usia kita yang ada sekarang. Makanya Rasul Paulus katakan kita hanya kemah, hanya sebentar, tidak lama kita di sini, saudara sekalian. Dia tahu, bahwa sangat singkat, waktu yang singkat. Banyak orang memberikan penegasan. Kenapa harus setia kepada Tuhan? Kita kan harus berfoya-foya. Singkat loh hidup ini. Ada yang berkata demikian. Saya cuma singkat di dunia ini. Kenapa saya harus bergantung kepada orang? Harus terlalu bergantung kepada gereja. Harus terlalu bergantung kepada Tuhan. Singkat loh hidup ini. Masih muda, saya mau pergi ke sana kemari. Saya mau melakukan A dan B. Saya mau berusaha untuk ngapain cepat-cepat melayani? Ngapain saya harus cepat-cepat melayani Tuhan? Saya ingin singkat waktu saya. Tidak panjang, paling 60, 70, 80. Paling kuat kita di dunia ini. Singkat. Kenapa terlalu harus dipaksakan? Dan Tuhan menghargai itu bagi orang yang punya waktu singkat, tetapi waktunya. Amin, saudara sekalian. Jangan langsung diprediksi singkat waktunya untuk Tuhan dan langsung diprediksi. Ya, banyak orang punya memanggil. Tidak, sudah. Jadi pendeta boleh. Dia melayani murid, dia mempertahankan ibadah dengan baik yang terjadi di gereja, dia berbuat sesuatu selesai, dia melakukan sesuatu. Banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi waktu ini waktu yang singkat, dia mengisinya untuk tetap setia kepada.
sekalipun ribut duniawi, sekalipun tawaran duniawi, sekalipun banyak godaan duniawi, dia tahu sikap hidup ini, dia tahu kemana arahnya, dia membawa yang membawa kepada Tuhan. Yang waktu singkat ini lebih banyak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, yang memuji untuk kemuliaan nama Tuhan, yang punya pekerjaan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, yang menjadi pegawai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, yang melakukan semua untuk kemuliaan. Maka waktu yang singkat melihat ini sangat berharga bagi orang-orang yang percaya. Saudara, dua bagian. Yang pertama, mempertahankan iman sampai finish. Dan saya percaya saudara kita akan sampai finish. Mempertahankan iman kita kepada Kristus, apapun situasinya. Yang kedua, saudara, walaupun singkat waktu kita di dunia ini, yang dalam hitungan, kalau hitungan Tuhan 1, sekian jam, ya, atau 80 tahun paling lama, singkat ini kita mulai berpikir sekarang. Makanya untuk mengatakan lebih baik ke tempat duka daripada ke tempat pesta. Ke tempat pesta kita joget-joget, lupa dunia, lupa kita akan mati. Saudara, waktu kita sudah asik, kalau nyanyi, kita lupa. Waktu kita ada di tempat duka. Maka pertanyaan ini muncul bagi kita. Kalau saya yang seperti, bukankah begitu saudara sekalian? Kalau saya yang seperti, kalau saya juga akan dipanggil. Maka saudara, waktu yang singkat masih ada waktu. Yang 70 tahun masih ada waktu. Yang 60 tahun masih ada waktu. Yang 50 tahun masih ada waktu. Yang 20 tahun jangan bilang, oh masih panjang 20 tahun, saudara. Waktu ada di dalam tangan. Karena semua waktu, 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 70 tahun, waktunya sangat singkat. Mari kita berikan waktu. Di waktu yang singkat ini, maka Tuhan berkata, sangat berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasih. Bila namaku dipanggilku, Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan yang singkat sederhana dalam penyampaian, memberikan gambaran kepada kami bahwa kami terus harus menjaga iman kami. Tuhan Yesus telah menyelamatkan, Allah menjelma menjadi manusia, telah datang ke dalam dunia, telah membayar lunas semuanya, dan kami dinyatakan sebagai ciptaan baru, anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Khotbah yang kami baru dengar, satu pelajaran yang sangat indah bagi kami. Kami tidak akan bertanya lagi tentang kematian, karena kami tahu kematian pasti, dan kematian membawa kami kembali ke rumah Bapa di surga. Dan biarlah gambaran-gambaran yang kami telah dengar sebagai firman meneraikan dalam hidup kami, mempertahankan iman kami, dan memberikan waktu kami yang singkat, yang tidak panjang, tidak lama, tetapi berkualitas. Waktu singkat tapi berkualitas. Kami pakai untuk Tuhan, melayani Tuhan, berbuat untuk Tuhan, bekerja, bertanggung jawab untuk Tuhan, dimanapun kami berada, dengan waktu yang singkat. Maka ketika kami dipanggil, kami juga berharga di mata Tuhan. Kami percaya hamba-Mu, almarhum Mayor Uya Damar, berharga di mata Tuhan. Dia telah kembali, dia telah pulang ke rumah Bapa di surga, dan dia disambut dengan kemuliaan Tuhan, karena dia mengakhiri dengan iman, dengan waktu yang singkat dia tahu di dunia, dia telah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan sebagai hamba. Kami percaya suami, anak-anak juga akan memberi waktu terus kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama. Kami semua yang hadir di tempat ini, kami juga akan memberikan waktu. Pujilah nama ya Tuhan, berteraikan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan diberkati dengan vokal group dari vokal group. Sebutannya vokal group gabungan dari mana-mana. Ada tua, ada muda, ada dari beberapa. Kami persilakan.
Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan menyanyi nyanyian nomor 29 dan ada kesempatan bagi kita untuk memberikan kesempatan. Nyanyian nomor 9, ingat selalu nama.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu menaikkan pujian dan syukur kami. Oleh karena kasih setia Tuhan yang terus kami alami di dalam kehidupan ini, sehingga kami tetap merasakan bagaimana kehadiran-Mu begitu nyata dalam setiap perjalanan kami. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kami tahu kehidupan rohani kami kembali dikuatkan. Kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Mari Tuhan kuduskan dan sucikan, sehingga ketika dipergunakan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kembali berkat-Mu bagi kami semua yang sudah memberi pada malam hari ini. Bapa di sorga, pada saat ini secara khusus kami mau mendukung di dalam doa kami bagi keluarga besar Mayor Samuel Dambaru. Kami mau menyerahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau kenal duka cita yang mereka alami. Engkau kenal segala sesuatu yang mereka rasakan. Kami hanya mau menyerahkan secara khusus bagi Mayor Dambaru ke dalam tangan Tuhan. Tidak mudah bagi dia untuk menghadapi hal ini. Tidak mudah bagi dia untuk melalui beberapa hari ini. Tidak mudah bagi dia juga akan memulai hari-harinya ke depan. Yang setiap saat di waktu yang lalu ada istri yang mendampingi. Namun kami tahu Tuhan, Engkau pasti akan memberikan kekuatan kepada hamba-Mu Mayor Dambaru, sehingga dia akan terus melihat, menikmati dan merasakan bahwa Tuhan Yesus baik baginya. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus akan terus memberikan dia kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus akan menjadi sahabat bagi dia. Dan biarlah Tuhan kehidupan hamba-Mu tetap ada di dalam pengawasan daripada Tuhan. Ketika dia harus melanjutkan tugas dan pelayanan di PSTW Sejarawi ini, kami tahu Tuhan Yesus Engkau pegang tangannya. Dia sehat dan kuat, sehingga dia tetap mengalami bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam. Kami juga mau bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah menghantar kedua hamba-Mu, Letnan Ferry dan Marisa Walu, bersama dengan anak. Perjalanan yang begitu panjang yang sudah mereka lewati. Dan kalau mereka boleh tiba di Bandung dengan selamat, kami tahu semua itu karena Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah hamba-Mu secara khusus bagi adik kami Ica. Kami mau serahkan dia kepada Tuhan. Kami percaya bahwa
teladan hidup yang sudah diberikan oleh ibu yang terkasih selama mereka bersama-sama, itu juga akan Ija lakukan di dalam kehidupannya. Secara pribadi, di dalam rumah tangga, juga di dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya. Oleh sebab itu, kami serahkan dua hamba Tuhan yang kepadamu. Berkatilah, tolonglah mereka untuk juga terus melihat bahwa Tuhan baik dan sungguh baik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah hari-hari yang akan mereka jalani, beberapa waktu ada bersama dengan ayah yang kami tahu mereka akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi ayah mereka. Berkati anak-anak yang sudah Tuhan karuniakan di dalam rumah tangga mereka, baik itu Gracio, Graciel, dan juga Gracelo. Tuhan sudah berikan ketiga putra ini di tengah-tengah rumah tangga kedua hamba-Mu. Maka pertumbuhan mereka dan segala sesuatu yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan menyediakan. Mereka masih kecil untuk memahami situasi dan keadaan yang terjadi. Tetapi kami percaya bahwa mereka juga telah menikmati dan merasa kasih sayang dari Oma yang tercinta. Dan kami percaya bahwa kehidupan anak-anak dari kedua hamba akan kami mau berdoa untuk adik kami Adi. Kami mau serahkan dia juga. Tuhan pegang tangannya untuk dia, dan biarlah Adi juga akan melihat bagaimana Tuhan Yesus baik baginya. Kau juga sudah panggil dia untuk menjadi hamba. Dan biarlah selama dia menjalani masa pendidikan di Pusdiklat, Adi akan semakin dikuatkan. Dia juga akan belajar dan melakukan apa yang sudah ibunya contohkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami percaya Adi juga akan menjadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat kemanapun dia pergi. Dan masa depan dari Adi ada di dalam Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk adik-adik dari almarhumah yang bersama dengan kami. Kami mau serahkan mereka juga dalam tangan Tuhan. Tentu mereka juga mengalami duka cita ketika mereka ditinggalkan oleh kakak yang terkasih. Namun kami tahu bahwa semua adik-adik dari almarhumah akan terus dipelihara oleh rumah tangga mereka, suami, dan juga anak-anak mereka. Kami percayakan hanya kami mau bersyukur juga ada keluarga dari hamba Bayon Badan Baru boleh bersama-sama dengan kami juga. Tuhan, Engkau juga menolong. Kami tahu bahwa kehadiran mereka merupakan dukungan yang luar biasa bagi keluarga hamba. Dan biarlah selama mereka bersama-sama, mereka menikmati sukacita yang berasal dari Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk semua rangkaian acara yang akan berlangsung hari besok. Biarlah Tuhan akan memberkati. Berikan cuaca yang baik, sehingga acara demi acara boleh berjalan seturut dengan hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian dalam semua rangkaian acara pada besok hari. Kami mau serahkan ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan khususkan hamba-hambamu untuk mengambil bagian dalam acara ini, maka sehat kuat Engkau berikan. Bapa di sorga, di tengah-tengah duka cita kami, di malam penghiburan ini kami bersama-sama juga mengingat keluarga Mayor Mauli Tuhan. Kami mau menyerahkan hamba-Mu juga kepada Tuhan. Engkau yang kenal dia secara pribadi, dan kami percaya ketika kami menyebut namanya pada malam hari ini, Engkau sedang melawan, Engkau sedang menjaga, Engkau sedang memberikan pemulihan kepada, sehingga hamba-Mu juga akan merasa bahwa dia tidak sendiri, sebab ada Tuhan yang bersama-sama. Semua tindakan yang sudah dilakukan, kami serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, semuanya ada di dalam pengawasan dari Tuhan. Berkati hamba-Mu Ayah Adolina, Tuhan bersama dengan anak-anak, biarlah Tuhan juga kuatkan mereka. Dan beri mereka sehat, sehingga mereka juga boleh mendampingi suami dan ayah mereka dengan
Kami semua yang hadir malam ini, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami juga tidak pernah tahu kapan waktu itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Namun satu hal yang kami mau sampaikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan pegang tangan kami, sehingga ketika waktunya tiba, kami tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, baik secara pribadi, keluarga, juga di dalam rumah tangga kami percaya bersamalah berkat Tuhan mengiringi perjalanan hidup kami, dan tangan Tuhan yang kuat itu akan selalu berkati. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan Yesus baik, baik buat saya. Sesudah itu Kolonel Erika akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan doa. Yesus baik, buat saya. Yesus baik, buat saya. Yesus baik, baik, buat saya. Doa Tuhan, arahkanlah hatinya kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Sintra. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu KP yang sudah melayani kita lewat ibadah ini. Terima kasih bagi tim musik, tim multimedia yang sudah memfasilitasi sehingga semua acara berjalan dengan baik. Terima kasih saudara Tony juga sudah langsung, sehingga saudara-saudara kita yang jauh bisa juga ikut menghadiri ibadah ini lewat Zoom. Dan terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini untuk keluarga kita, baik yang sekarang hadir di tempat ini maupun yang mengikutinya melalui ibadah Zoom. Saya akan mengumumkan untuk acara-acara yang hari esok. Hari esok jam ibadah pelepasan akan dilaksanakan pada jam 9.00 atau jam 9 pagi di gereja ini yang akan mengambil bagian dari Risma Manurung dan dengan Kolonel Dina Ismail. Lalu pada jam 11 akan dilaksanakan ibadah pemakaman di pemakaman umum Pandu di Jalan Dr. Junjunan, Pamoyanan, Kota Bandung. Itu dilaksanakan pada jam 11 yang akan melakukan upacara pemakaman dan divisi Mayor Kristen hari ini. Setelah ibadah ini, keluarga menyediakan hidangan bagi kita untuk kita nikmati. Namun sebelumnya mari kita satu. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala pertolongan Tuhan di tengah-tengah duka cita yang kami alami. Keluarga menyediakan makanan untuk kami nikmati. Tuhan kiranya memberkati dan menguduskannya sehingga melalui makanan ini kami rohani. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam Kristus berdoa.
Amin. Terima kasih.